Welcome to Ecclesias Podcast. Kembali lagi dengan cewek-cewek cantik. Pastinya masih bersama kami bertiga tentunya. Dengan Ivana Bella dan Ika. Wah, Bella masih inget gak? Mm-mm. Minggu lalu kita itu udah bahas apa? Wah, minggu lalu ya. Kira-kira utersnya inget gak nih kira-kira ya? Wah, parah sih kalau sampai lupa. Iya. Kayaknya kalau lupa harus dengerin lagi. Bener banget, dengernya ngulang-ulang terus biar Betul. keinget terus ya kan. Oke, aku tentu inget dong If, gimana sih? Pasti inget dong, ya kan? Apa sih itu? Nah kemarin tuh di subtema 1 kita tuh udah bahas tentang apa itu KLC. Seberpengaruh apakah dia dalam kehidupan kita. Lalu kita juga bisa lihat tuh siapa aja sih yang bisa berpeluang mengalami krisis ini usia-usia kita. Betul, Ya kan, betul. bener banget. Terus kita juga kemarin udah tahu indikator seseorang itu bisa dikatakan mengalami KLC atau enggak tuh kayak mana, kayak gitu. Dan kita juga tahu gejala dari KLC ini sendiri kayak mana, gimana. Iya. Sehingga kita bisa waspada, kita bisa tahu sampai batasan mana ini KLC itu dapat dianggap wajar atau enggak. Kayak gitu. Karena kita udah tahu kan, udah dapat penjelasan yang banyak banget dari CIK kemarin. Bahkan sampai di ujungnya itu kayak kita tahu harus cari kemana, harus lari kemana kalau kita lagi ngalamin KLC. Nah, setelah kemarin kita ketahui semua itu, sekarang kita mau tahu juga gitu loh. Betul, datangnya ini dari mana sih? Iya, gitu. bener banget. Kita Karena mau kan tahu. Gak mungkin kita Muncul sendiri tiba-tiba kayak Mungkin, gitu, nggak ada angin, mungkin. nggak ada hujan, tiba-tiba KLC muncul dalam kehidupan seseorang itu kan tidak mungkin. Jadi, silakan If. Jadi C. Langsung aja C. Kan tadi kita bilang datangnya dari mana itu kan ya. Mm-mm. Nah, faktor atau penyebab seseorang mengalami KLC ini tuh gimana sih C? Oke. Thank you. Nah, Iya, ini buat para users yang mungkin minggu lalu kelewatan nih gitu ya. KLC itu apa sih? KLC itu singkatan dari Quarter Life Crisis. Jadi krisis di usia-usia kita seperempat abad gitu ya, antara 18 sampai 30 tahun. Nah, faktor-faktor penyebabnya apa aja gitu ya. Faktor penyebabnya bisa dua gitu. Ada dua faktor. Ada dua, paling enggak itu kategorinya faktor internal dan faktor eksternal gitu. Faktor internal itu apa aja sih? Faktor internal itu ya diri sendiri tentunya gitu ya. Lalu faktor eksternal ya yang ada di luar diri kita. Kalau yang dalam diri sendiri ini menarik loh. Dalam diri sendiri ini ya. Iya. Kenapa? Kenapa sih? Menurut teman-teman kenapa sih seorang tuh bisa ngalamin ini yang namanya QLC? Khawatir akan masa depan, Gak percaya diri. Bisa jadi tuh dari diri sendiri, bisa jadi nggak pede, terus akhirnya khawatir akan masa depannya gitu ya. Tapi ya sadar nggak ternyata itu ada kaitannya dengan perubahan fisik yang kita alami loh. Perubahan fisik juga mempengaruhi. Bisa ya. Kayak gitu ya. Coba kita pikirin ya. Masa-masa, wah ini pas ini ya, kita nih di usia yang sangat beragam. Wah, oke. Di mana pas di 18-an gitu ya. Iya. Bella sekitar dia 20 sekian gitu ya. 20 sekian. And I'm in fabulous 40. Nah, jadi kita ngelihat ada masa-masa pada waktu usia-usia kita belasan gitu ya. Itu kan hormon kita mengalami perubahan. Nah, pasti ada yang namanya kita udah belajar di ini ya, sekolah gitu ya, ada masa akil balik, masa pubertas, itu mempengaruhi loh. Dan itu sebenarnya enggak bisa kita hindari, ya kan gitu. Kecuali ada pergumulan fisik tertentu. Nah, jadi ada orang-orang yang memang punya pergumulan fisik dan kesehatan, nah yang membuat dia mungkin berbeda ngalami QLC-nya kayak gitu. Nah, jadi ada ternyata efek dari perubahan fisik kita itu pengaruh ke perubahan cara kita merespon perubahan di sekitar kita. Kemudian kadangkala secara rohani gitu. Nah, ini nih. Kalau kedewasaan rohani kita itu juga mengalami apa istilahnya
ada progres gitu ya. Oke, Nah, itu progres. juga akan berbeda nanti ngelihat hidup ini gimana. Oke, jadi Hidup cara yang penuh dengan menyikapi kayak krisis gitu ini. ya, Ce ya. Itu dari internal dulu. Internal. Jadi kalau dari faktor internal bisa jadi faktornya karena perubahan fisik. Perubahan fisik. Nah, bisa jadi juga adanya beberapa pergumulan yang bikin kita akhirnya mengalami perubahan secara karakter kayak gitu. Dan juga kerohanian kita itu pasti akan karakter dan pengaruh. kerohanian kayak gitu ya, Ce. Wah, Nah, terus yang kedua, kategori kedua itu eksternal nih. eksternal. Wah. Dari luar nih banyak nih kayaknya kalau Kalau dari dari luar. luar ini wah betul. Kalau dari dalam Belakang-belakang sendiri ya. itu kayaknya bisa seolah-olah bisa kita atur ya kalau dari Iya, dalam sendiri. iya. Padahal sebenarnya ya nggak bisa Nggak kita bisa atur. juga. Kayak Benar, perubahan benar. hormon itu kan sesuatu yang out of control gitu. Benar, nggak bisa. Nah, tapi yang dari eksternal ini malah sesuatu yang lebih tepatnya nggak bisa terprediksi. Oh, nggak Oh, bisa iya, iya. terprediksi. Iya. Yang internal nggak bisa terkontrol. Iya. Yang nggak bisa terprediksi. Nggak bisa Betul. terprediksi. Oke, benar banget. Nah, contohnya nih ya, Mm-mm. misalnya dari eksternal itu apa sih kondisi keluarga kita? Oke. Nah, itu keluarga inti atau keluarga besar gitu ya. Apalagi kalau kita ngalami masa-masa kehilangan Wah, anggota keluarga. iya, Ce. Wah, itu akan Kerasa wah, banget akan gitu ya. terasa banget gitu. Belum lagi yang eksternalnya agak jauh nih, bukan keluarga tapi tetangga lah. Tetangga, oke boleh. Misal nih kita pindah rumah Iya. gitu, kita pindah rumah, tetangga barunya nggak sama kayak tetangga lama gitu kan. Oke, ngalamin perubahan lagi gitu ya, Ce. Betul, kita bisa tuh masuk dalam QLC lagi yang mulai wah tetangga gue bisa punya mobil itu gitu ya. Mulai julid-julid Ah, lagi. iya. Oke, mulai berpikir lagi. Gitu. Oke. Terus juga lebih lanjut lagi kalau udah agak pertengahan dewasa kita mulai kerja, nah mulai bergumul tentang profesi kayak gitu ya. Benar, Ce. Lingkungan profesi dan pertemanan kita itu juga jadi faktor gitu. Dari luar gitu ya, Ce. Betul, jadi faktor dari luar. Misal nih kita tinggal di kita kerja nih ya, kerja di profesi yang sebenarnya nih kita nggak suka-suka amat kerjaan ini gitu kan. Tapi iya, butuh income gitu ya. Benar. Ya, itu akan membuat kita jadi masih ingat nggak minggu lalu? Kita bisa jadi khawatir kan tentang Benar. karir kita. Iya. Mau sampai kapan ya aku Kayak kerja gini. di sini kayak gitu. Nah, itu termasuk itu tuh bisa galaunya karena karir dan masa depan. Karir dan masa depan juga mempengaruhi ya gitu ya, Ce. Betul. Walaupun faktornya 2 tapi penting sih ya. Iya sih, karena ini kayak masa depan kita loh, kehidupan kita ke depannya dan sangat mempengaruhi ternyata mengalami quarter life crisis ini. Betul. Wow. Nah, terakhir ya dari faktor eksternal ini lebih gede lagi. Wah, Tadi oke. keluarga, Tadi kayak baru perintil-perintil. tetangga, gitu ya. Ini lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Itu sebenarnya kota dan negara kita tinggal. Wah, mempengaruhi, Ce? Nah, nggak sadar ya? Sadar selama ini. Ya kirain hanya oke, keluarga, sahabat, Betul. tetangga. Nah, kenapa kok saya bisa bilang gini? Waktu saya lagi mengumpulkan tema ini ya, Ce. sempet mikirin gitu. Nah, bersyukur ada kesempatan tinggal di negara yang lain selain Wah, Indonesia. oke. Walaupun cuman nggak sampai setahun gitu ya. Oke. Tapi kerasa banget. Terasa ya. Nah, karena pada waktu itu juga saya lagi di mid-30, di usia ya 30-an gitu. Jadi ngalamin kok yang namanya QLC dan pengaruhnya karena negara kita tinggal gitu. Jadi kondisi budaya Oh iya. itu nanti pengaruh gitu. Oh, Nah, kondisi budaya. mau tahu apa pengaruhnya? Wah, ntar aja. Kita Rahasia. kibul. Oke. Boleh. Jadi If kayak sekarang nih kamu kan mau kuliah tuh nanti di Surabaya kan. Nah, Sidoarjo Surabaya kan juga beda tuh. Kamu harus waspada biar nggak ngalamin KLC. kayak gitu kan udah beda. Beda Iya. apa sih daerah ya? Kota lah. Yang Udah beda beda. negara aja mengalami apalagi nanti beda kota. Makanya harus diwaspadai. Iya. Oke. Nah, kalau gitu nih Ce, tadi kan kita udah tahu tuh faktor-faktor penyebab seseorang mengalami QLC ini. Nah, sekarang kira-kira nih Ce, pengaruh dukungan sosial dari teman sebaya itu kasih efek nggak sih Ce? Kayak memberikan efek untuk kita yang saat itu sedang mengalami QLC. Kira-kira pengaruh nggak sih? Pasti pengaruh ya. Pasti ya. Kalau minggu lalu kan kita sempat ngobrolin ya. Kalau ada
masalah gitu ya. Kalau kita kena QLC harus cari pertolongan kemana gitu Iya, kan. Saya sempat benar-benar. mention cari komunitasnya gitu. Iya, Komunitas. Nah, ya salah satunya juga teman sebaya. Biasanya kita kan Oke. carinya juga komunitas yang ya Seumuran, seumuran gitu bener, kan. biar Biar nyambung gitu. klub, yes, Oke. gitu. Heeh. Jadi ya pasti akan berpengaruh. Mm-mm. Simpelnya kalau ketemu ketemu komunitas yang benar gitu ya, ya pengaruhnya bakal positif. Positif, oke. Tapi kalau ketemu komunitas yang Negatif. betul, jadi Oke. akhirnya ya pasti kepengaruh juga ke negatif. Negatif. gitu. Jadi pengaruh dari teman sebaya ini memberikan efek juga ya terhadap kita yang saat ini mengalami QLC, bisa positif, bisa Bisa juga juga negatif. negatif. Jadi Jadi harus sekali pinter. lagi harus pinter-pinter bersahabat Betul. karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang Yang baik. Oke, Iya. nah kalau gitu Kalau gitu gimana sih C, kita ngerespon tanggapan negatif dari orang sekitar diri kita ini, di keliling kita ini kan kayak banyak orang gitu yang omongannya kadang suka ceplas-ceplos gitu. Secara sadar nggak sadar gitu, kayak tiba-tiba ngomong udah lulus kok nggak kerja sih, udah bener, kerja bener. kok nggak nikah, Udah terus nikah, kapan belum punya punya? anak Bener. gitu. Terus belum punya rumah kok Ditanyain terus kok masih ngontrak kayak Iya. gitu. Kayak iklan ya. Jadi kayak ada pertanyaan yang berkelanjutan gitu loh, nggak selesai-selesai kayaknya pertanyaan-pertanyaan dalam hidup ini. Oke, Yap. gimana cara kita menanggapinya, C? Nah, ini nih. Ini menarik juga ini karena menurut saya ya ada kaitannya sama budaya itu tadi. Wah. Oke. Tadi saya bilang kita tinggal di satu negara A gitu, terus tinggal di satu negara B gitu. Iya. Itu budayanya berbeda, kebiasaan masyarakatnya beda, tingkat kekepoannya juga berbeda, gitu. Iya. Aku ngerasain sih. Tanya tadi itu kan tingkat kekepoannya sangat tinggi. Gitu. Banget. Sampai ditanyain sedetail-detail mungkin. Benar. Iya, keluarga bukan, nanya detail banget ya. Mau bilang SKSD tapi dia perhatian kayak gitu ya. Jadi gimana ya? Jadi curcol itu. Jadi menanggapinya gimana? Saya pernah kok ngalamin itu gitu ya. Jadi Kayaknya kita semua juga pernah tapi nggak sadar. Oke. Dan coba sih waktu kita ngalamin itu apa sih yang kita rasain? Kesel sih. Kayak apa sih sini Gitu. freak gitu. Rasa nggak nyaman gitu kan. Like kalau bahasa Inggrisnya itu hello, mind your own business gitu kan ya. Banget ya, Kita urus diri sendiri masing-masing gitu ya. Bener-bener siapa gue gitu kan. Tapi kalau kita lihat ya itu memang ada kaitannya sama budaya masyarakat kita tinggal gitu. Bener banget. Kalau kita udah paham itu sebenarnya masuk dalam budaya yang tidak terelakkan gitu ya. Nah, maka mestinya kita nggak perlu terlalu dongkol. Karena itu akan menghabiskan energi. Bener. Anggap lewat. Tapi juga kita nggak bisa deny gitu, nggak bisa menyangkali gitu ya. Karena dalam tradisi masyarakat tertentu itu hal yang penting buat mereka. Misalnya untuk berkeluarga, untuk settle mandiri secara finansial itu hal yang penting gitu dalam masyarakat itu gitu. Jadi itu kita perlu lihat dulu dan kita jangan respon pertama kita adalah jangan cepet-cepet kesel, dongkol dan berpikir orang lain pengen turut campur gitu. Jadi harus meresponi dengan kepala dingin dulu. Iya, benar. Banget gitu ya, dengan kepala dingin dulu. Lalu justru buka obrolan dengan orang-orang seperti ini yang nanya kayak gini. Oh, kalau menurutmu gimana sih? Gitu. Oke, bisa dibalik. Bisa diobrolan gitu ya. Tapi bukan dalam rangka balas dendam ya. Tapi benar-benar jadi obrolan yang akhirnya membuat mereka juga aware bahwa karena kadang orang nanya itu mereka nggak sadar kok. Bisa jadi itu cuman basa-basi aja, lip service aja yang daripada nggak ada obrolan gitu kan ya. Ya mending nanyain kayak gitu. Tapi itu bisa kita ubah jadi obrolan yang lebih positif, lebih bermakna dan akhirnya bikin yang nanya juga akhirnya lebih
istilahnya lebih mindful kalau nanya, benar. iya ya kayak gitu. Emang kamu nanya gitu, kamu sendiri nggak punya pergumulan Iya, gitu kan? benar-benar. Nah, tapi walaupun saya dikepoin kayak gitu, I'm here to support you too gitu. Saya di sini juga mau dukung kamu gitu. Bisa jadi, nah itu tadi ya, inget ya, kejulitan itu muncul biasanya karena seseorang juga mengalami krisis hidup gitu. Jadi ketika kita terima komen-komen yang negatif kayak gitu ya, kita perlu ya, apalagi kita sudah diajar sama Kristus untuk mengasihi gitu ya. Mengasihi yang sulit dikasihi. Betul, itu kita harus dengan kepala dingin dulu yang tadi Ivana bilang, terus mulai mikir kenapa ya dia nanya kayak Iya. gini. Bisa jadi mungkin dia ini lagi bergumul dengan topik yang mirip-mirip nih Mirip, gitu. Jadi justru ini peluang untuk kita buka obrolan gitu ya, sama yang orang itu gitu ya, Ce. malah mungkin menguatkan dia dan mungkin nantinya menguatkan kita Kita. lagi. Jadi sama-sama simbiosis mutualisme. Mutualisme. Oke, jadi untuk meresponnya orang-orang seperti ini kita harus berkepala dingin. Iya, gitu. Nggak boleh langsung ih, nggak boleh dongkol langsung nggak boleh gitu dongkol ya. langsung. Betul. Pokoknya kita terima aja pertanyaannya dan jawab seadanya kayak gitu kan. Oke. Nah, C, kalau kayak gitu nih, C, kira-kira kalau aku nih contohnya. Contoh ya, sebut saja. Oke, contohnya nih, C, seandainya aku lagi mengalami quarter life crisis ini, C, kira-kira aku bisa nggak sih mempengaruhi Ivana, contohnya kayak gitu, atau mungkin orang-orang yang ada di sekitar aku, sahabatku, keluargaku, kayak gitu, C. Kira-kira bisa nggak ya, C, orang yang mengalami ini dia mempengaruhi? Bisa lah, pasti bisa. Cuman balik, nanti pengaruhnya baik apa enggak gitu. Oh, bisa mempengaruhi ya. Pasti bisa. Apalagi kalau udah deket, relasinya baik gitu ya. Coba kita ingat-ingat lagi. Atau para users mungkin pernah ingat-ingat juga ya. Pernah nggak sih punya sohib deket gitu ya, yang tiba-tiba curhat tentang masa depannya gitu. Oke. Dia khawatir mungkin gue kerja apa ya enaknya gitu. Tapi pernah juga nggak kalau itu menjadi topik yang selalu terus-menerus dia bicarakan kalau kita ketemu? Nah, punya nggak temen yang kayak gitu? Tiap ketemu dia itu bawaannya terus gitu ya. Kayaknya Tidak ada gitu. Kayaknya serem banget itu. Terus sampai satu saat kita bisa menebak, pasti dia mau cerita tentang ini lagi. Jadi Kayak udah gitu. tahu gitu ya, Cie. Lihat dari wajahnya aja udah tahu Tahu aku nih. nih, Pasti pasti. mau curhat ini Iya. lagi itu lagi. Ini aku deh. Tidak. Kalau kita pernah ngalamin itu, termasuk aku pernah ngalamin tuh. Awalnya temen yang cerita ini ya sebagai temen yang baik, aku mendengarkan gitu. Iya. Tapi setelah beberapa lama mulai ngelihat polanya gitu ya, kok dia ngomonginnya terus-menerus tentang kerjaan gitu. Jadi dia sering istilahnya keluar masuk kerjaan gitu karena dia merasa nggak cocok, keluar lagi, terus masuk lagi, terus nggak cocok lagi dengan alasan yang berbeda-beda. Tapi ketika sebagai teman kita berusaha untuk kasih masukan gitu ya, selalu defensif, selalu pesimis gitu. Nah, jadi ini kalau tadi Kak Bella kan nanya ya, bisa nggak sih orang yang mengalami QLC itu mempengaruhi orang di sekitarnya? Nah, kayak teman kita atau teman saya yang seperti itu, dia pengaruhin saya loh gitu. Bisa Jadi gitu ya, Cie. awalnya yang saya berpikir masalah kerjaan ya masalah biasa gitu ya. Tapi ketika lama-lama itu jadi topik besarnya gitu kan, mulai mikir gitu. Sayanya akhirnya mikir juga kayak iya ya dia tuh bisa kayak gini. Terus aku gimana gitu ya. Akhirnya ikut kita kepikiran jadi juga kepikiran gitu, ya. ikut kepikiran gitu. Tapi akan berbeda ketika kita misalnya ketemu temen yang juga ngalamin QLC, tapi dia bisa memanage dirinya supaya QLC itu terlewati dengan baik. Wah, Nah, ada yang kayak gitu juga. ada juga yang kayak gitu. Jadi kalau setiap kali ketemu dia, misalnya habis curhat, selalu cerita tentang bagaimana Tuhan menolong dia. Nah, kalau itu terus menerus diceritakan, nah maka saya pun yang mungkin waktu itu juga bergumul dengan hal yang sama, juga akan berpikir hal yang iya ya Tuhan aja tolong dia gitu ya. Mungkin ini saatnya aku juga
balik ke Tuhan untuk nanya gitu, apa sih yang Tuhan mau dan bagaimana aku melihat bagaimana Tuhan tuh sebenarnya sudah banyak menolong dalam hidupku. Iya, Nah, benar, kayak benar. gitu. Jadi bisa ngefek. Hati-hati ya kalau kita Oke. ngalamin QLC, kita bisa loh jadi pengaruh yang baik, Iya, iya, iya. tapi kita juga bisa menyebarkan pengaruh Pengaruh yang yang buruk. Jadi, oke, aku tangkep yang dari Ceke maksud ini, semua orang yang mengalami QLC ini bisa memberikan pengaruh, kayak gitu ya, Ce. Bisa memberi pengaruh tergantung kita mau ngasih pengaruh yang gimana, yang baik atau yang buruk ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi, harus memberikan pengaruh yang Baik, baik, pastinya. gitu. Jadi intinya kalau lagi ngalamin ini, ceritakan yang baik-baik, walaupun lagi kepepet lagi, ngalaminnya tuh lagi yang bener-bener dijungkir balikan kayak gitu. Tapi kita tetap harus bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita itu dengan hal-hal yang baik. Jadi kan secara tidak langsung hidup kita juga ya, Ce, jadi berkat gitu ya Betul. buat orang-orang di sekitar kita. Jadi kayak kita mikir, Tuhan kenapa sih? Jadi aku mikir kayak gini loh, Ce. Tuhan kenapa sih aku harus ngalamin ini kayak gitu. Nah. Quarter life crisis ternyata Betul. Tuhan punya maksud kayak gitu. Yap. Jadi untuk ya kayak gitu nggak sih, Ce, kayak nguatin orang-orang yang Ya, pada ngalamin akhirnya ini itu. juga kayak gitu. Ini Iya. Jadi kalau kita nggak ngalamin kan di mana-mana kalau kita mengalami itu ketika ada yang ngalamin juga kita lebih mudah untuk menguatkan untuk gitu ya. menguatkan. Tapi Betul, kalau betul. kita nggak pernah ngalamin tuh kayak susah gitu loh, Ce. Aku nggak pernah ngalamin Karena ini. nggak ngerasain gitu ya. Apalagi contoh. Apalagi ngalamin tapi nggak pernah menang dalam Iya, situasi itu. jadi benar-benar kita harus kalau bisa benar-benar jadi orang yang jadi sama-sama Betul. saling membangun. Maka Setuju. tadi cari komunitas yang benar. Yang positif. Di mana? Di mana? Di Pemuda ke Eklesia. Oke, C. Kalau tadi membicarakan dampak-dampak ke sekitar ya, fase QLC ini ada nggak sih, C? Memberikan dampak positif dalam diri kita atau justru memberikan dampak negatif dalam diri kita gitu? Kita sendiri ini. Ini yang bikin pertanyaan bagus ini ya. Waktu saya mengumpulkan pertanyaan ini itu langsung terbersit kayak gini. Pasti bagus. Wah, nggak ada jeleknya. Oke, Karena oke, gini, oke. Ini kalau saya ya, karena semua pemberian Tuhan itu baik. Kan itu pasti dialamin. Apalagi karena kita mengalami perubahan secara fisik yang lalu kita Minggu omong lalu. itu kan karunia Tuhan. Kita nggak pernah minta, tapi benar, dikasih benar. kan gitu. Benar, C. Jadi itu karunia Tuhan pasti baik. Gitu. Pasti baik gitu ya. Yap, berarti nggak boleh insecure. Jadi bagaimana cara Betul kita banget. meresponi kayak gitu ya, C? Meresponi QLC ini kita mau down atau kita mau ayo bangkit, kita harus pacu diri kita untuk keluar dari krisis ini. Dan juga fokusnya gitu. Kalau kita ngalamin QLC tapi terus fokusnya adalah terus melihat sekitar kita gitu. Kan bandingin gitu Iya, ya. Kita benar, bandingin benar. tetangga, bandingin orang lain, Teman. bandingin teman gitu ya. Maka ya kita akan cenderung membangun hal yang negatif dalam diri kita. Wah, Tapi kalau fokusnya kita beda, fokusnya kita pada yang memberi QLC itu. Tuhan kasih ini loh, ini dikaruniakan Tuhan loh. Buat apa ya kayak gitu? Kalau kita Tujuannya. lihatnya ke Tuhan, nanyanya ke Tuhan, nanti pasti beda cara kita menyikapi Iya, QLC gitu ya, itu. C ya. Yes. Oke, jadi ada dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya. Jadi kalau untuk yang positifnya, balik lagi kita harus lihat siapa yang tujuannya dari QLC ini apa. Jadi walaupun kita ngalamin, tapi kita paham gitu loh tujuan ini untuk apa. Kayak tadi yang kita sempat bahas, jadi berkat ya, C, untuk orang-orang yang juga sama-sama ngalamin QLC ini. Tapi kalau kita malah pas ngalamin ini banding-banding ke aku nggak Jadi kayak gini. banding-banding Aku nggak bisa bahasa Jawa. Jangan dibanding-banding. Kalau itu boleh-boleh lah ngerti-ngerti dikit ya. Dibandingkan terus juga kapan kita majunya gitu. Jadi akhirnya jadi negatif juga untuk diri kita sendiri. Kita aja nggak maju, malah makin mundur terus makin down, makin mindset kita udah tertanam dengan hal-hal yang negatif kayak gitu. Jadi ketika ngalamin ini U-turns, maka yang harus kita lakukan berpikirlah positif. Jangan negatif mulu. Iya, membangun diri kita menjadi seorang yang positif gitu. Oke, siap, C. Wah, cukup sangat memberkati pembahasan kita hari ini. Cukup Wow. atau sangat ini? Gimana ya? Sangat deh. sih. Iya. Orang masih
kepo sama KLC hal yang selanjutnya lain. gitu. Oke, boleh. Tapi kita mau denger dulu nih closing statement dari Cike. Untuk subtema 2 ini, kira-kira seperti apa, Ce? Untuk Uters. Oke, sekarang pantun berikutnya. Pantunan. Nanti setiap tema ini Pasti ada kepo pantun selanjutnya. kepo aku juga jadinya tadi keren banget sih Iya. pantunnya. Pantunnya bilingual ini ya. Oke, boleh Ce. Ini dari saya, semoga menguatkan teman-teman pendengar juga ya. Iya Ce. QLC kadang bikin baper, Oke, pasti. bahkan juga bikin bitter. Bitter tuh Bitter. pahit gitu ya. Pahit. Oke. Tapi ingat, selalu ada harapan untuk jadi better. Wah. Nah, lebih Mantap baik. banget sih. Ingat Uters, kalau kalian mau masukin kata-kata ini di Instagram, jangan lupa tag Cike. Instagramnya apa sih? Silakan. c.ika.b. Ya, oke, langsung jangan tanpa di tag ya, guys. Oke. Oh, tag ini Eklesia juga Oh dong. iya, pastinya. Oke deh, Ce. Jadi, pembahasan kita di subtema 2 ini sepertinya sudah cukup dan sangat. Oke, sudah sangat memberkati setiap kita. Maka teman-teman masih ada lagi nih pembahasan berikutnya. Penasaran? Aku penasaran. Nih sih. pasti, apalagi pantunnya kayak gitu kan. Iya, Oke. bener. Nah, kalau gitu kita tetap harus stay tune di Ecclesias Podcast. minggu depan. Mau spoiler nggak biar mereka penasaran? Spoilernya sih tentang pembahasan dewasa. Bukan dewasa macam-macam, tapi tentang ketakutan dalam menghadapi kedewasaan itu Mm-mm. bagaimana. Apalagi gitu. ketika mengalami QLC itu sendiri. Karena kan ketika mengalami QLC berarti umur makin bertambah kayak gitu Bukan kan. berkurang, tapi Iya, bertambah. kayak gitu. Jadi pasti ada hal-hal yang bikin kita takut untuk Mm-mm. mengalami hal itu. Jadi Uters, kalau mau tahu bagaimana cara-cara untuk mengatasi hal-hal tersebut dan bagaimana kita bisa survive kayak gitu. Betul. Nah, kita harus dengerin podcast minggu depan. Jadi terus stay tune untuk minggu depan karena sama kita akan berjumpa lagi kayak gitu kok. Oke, jangan kangen karena kita akan bertemu lagi minggu depan. See you next week. Bye bye.